sekitar 2 miliar. Nah, radar yang kita buat ini sudah diproduksi sama PT INPI hanya 450 juta. Jadi ini teman-teman dari fisika ini. Nanti saya perlihatkan labnya. Nah, Jatayu baru kita kembangkan terkait dengan keselamatan transportasi udara. Kemudian Kamajaya terkait dengan ketahanan pangan, awal musim, dan sebagainya. Kemudian Sri Rama terkait dengan perubahan iklim. Jadi ini memperlihatkan data-data lah. Perubahan iklim seperti apa 10 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Seperti yang kemarin, Joe Biden mengatakan Jakarta akan tenggelam. Nah itu teman-teman di sini yang memperlihatkan hasilnya gitu ya. Hasilnya seperti apa. Kan kemarin diminta bicara juga sama Kepala BRIN sama Kepala Lapan untuk menanggapi Joe Biden. Indra, kita terkait dengan manajemen sumber air ya. Nah ini teman-teman juga yang mendukung ini. Ini terkait dengan kita memanfaatkan beberapa satelit yang berputar bersama di saat waktu yang sama. Nah hasil dari data itu kita manfaatkan. Namanya konstelasi beberapa satelit. Ini teman-teman juga yang menghasilkan ide-ide seperti ini. Dan kita juga ada tekniknya terkait dengan radio sonde. Jadi istilahnya peluncuran balon sonde ya, yang untuk melihat kondisi atmosfer vertikal ke atas. Nah ini teman-teman membuat supaya lebih murah dan tidak tergantung dengan impor. Ya. Kemudian yang tadi saya bilang bahwa teman-teman berhasil membuat radar Santanu. Nah ini saya sekilas saja memperlihatkan bahwa kegiatan penelitian kita semuanya mendukung DSS. Saya ada di kelompok penelitian ini, walaupun saya juga ada tugas manajemen, namun saya sebagai peneliti media, saya mendukung kegiatan di sini gitu ya. Kemudian ini juga teman-teman yang di teknologi, ini memang banyak dari ini ya, selain fisika ada juga orang-orang yang keterkaitan dengan informatika ada, elektronika ada, dan sebagainya. Ini orang-orang di sini kumpul di sini untuk terkait dengan teknologinya. Kemudian tadi ada 4 penelitian di ketahanan pangan dan kemaritiman. Kemudian ini lingkungan kok satu DSS saja, karena lingkungan ini sangat kompleks sekali ya. Jadi banyak penelitian-penelitian baik itu gas rumah kaca, polusi udara, kemudian terkait dengan latent heat gitu ya, pemanasan daerah dan sebagainya. Namun semuanya mendukung ke DSS Sri Kandi tersebut. Nah kegiatan yang terakhir terkait dengan perubahan iklim itu ada 3 DSS yang teman-teman kembangkan. Kita jumlah orangnya nggak terlalu banyak sih. Namun ya itu saling membantu ya di tim-tim tersebut. Nah fasilitas kita ada 4, jadi lab observasi, lab elektro, lab kimia, lab komutasi. Nah sekarang masih memang di bawah koordinasi saya gitu ya ke-4 lab ini. Kalau teman-teman nanti ada tertarik gitu ya terkaitan dengan PKL untuk di lab observasi, elektronika, kimia ataupun komputasi itu bisa teman-teman karena kita sangat welcome ya untuk PKL. Nah ini fasilitas kita, beberapa fasilitas ya, ada terkait dengan receiver untuk data satelit gitu ya, kemudian ada data radar, kemudian ada memang ruangan khusus untuk observasi gitu ya, untuk melihat data-data yang kita hasilkan. Kemudian fasilitas lab yang lain juga ada beberapa terkait dengan LIDAR juga, light detection radar gitu ya, kemudian ada beberapa peralatan memang terkait dengan kimia. Nah ini juga di lab elektronika kalau kita lihat memang ya sama dengan di kampus kita waktu itu ya, mungkin Pak Isa juga tahu ya. Lab elektronika itu kalau misalnya nggak acak-acakan nggak lab namanya katanya. Makanya di sini kalau kita lihat di gambar itu yang paling atas itu selalu acak-acakan. Saya selalu datang itu, wah acak-acakan biasa Pak katanya, lagi ini habis nyolder nih. Kemudian Pak habis ini Pak bongkar-bongkar ini Pak gitu. Ya sudah nggak apa-apa, karena kalau saya suruh rapiin juga takutnya ini ya istilahnya nggak ada waktu Pak katanya. Ya sudah, yang penting ada hasilnya. Gitu. Nah teman-teman lab elektronika ini yang selalu membantu dalam hal kegiatan perbaikan peralatan kita juga, sampai naik itu juga tuh, naik antena untuk perbaikan radar tuh. Bukan hanya cowok saja, cewek juga berperan aktif di sini. Teman-teman ada beberapa yang cewek juga yang di kegiatan lab elektronika, dan beberapa peralatan juga kita sangat ada gitu ya. Dan teman sekarang teman-teman lagi ini ya membuat antena radar gitu ya, antena radar, kemudian antena satelit. Ini juga mendukung kegiatan satelit di Lapan terkait dengan apa yang harus kita hasilkan supaya bisa memperlihatkan atmosfer di Indonesia. Nah ini kimia juga kita sudah terstandar ya dari KAN, Komite Akreditasi Nasional, dan teman-teman di kimia ini sangat membantu sekali dalam hal PNBP, jadi pendapatan bukan pajak gitu ya.
penghasilan negara bukan pajak itu melakukan beberapa pengujian. Kalau teman-teman di sini ada yang dari kimia juga atau dari dosen kimia bisa kerja sama-sama kita, baik itu KKL dan sebagainya. Nah, kita juga punya ini ya, lab komputasi, data center. Alhamdulillah kita paling tinggi sekarang ya terkait dibandingkan dengan LIPI juga. Apalagi ini dimanfaatkan untuk atmosfer. Kita PC kita ini ya, pengembangan PC kita sudah 3.512 core. Jadi ini istilahnya udah di tingkat lebih dari superkomputer lah. PC cluster itu kalau dibandingkan dari luar ya memang masih cek-cek ya, istilahnya kalau di mana ya di Asnoa aja itu 77.000 ya, karena ini sangat ini sekali ya istilahnya mahal. Jadi setiap tahun itu kita ngadain gitu ya, kalau ngadain untuk penambahan core itu bisa miliaran dan selalu menjadi pantauan BPK. Nah, kita bisa memperlihatkan ini hasilnya dan ini menjadi istilahnya bisa saya katakan adalah nyawanya PLSA. Jadi jantungnya PLSA. Karena apa? Di sini teman-teman mengolah untuk prediksi DSS tadi, untuk mengelola sistem-sistem yang ada di DSS tadi gitu ya, untuk mengelola program-program dan sebagainya, dan data-data semuanya masuk di sini juga. Data-data kita kelola. Karena data-data yang kita kelola itu bukan giga-giga lagi, udah peta dan tera. Karena data-data satelit, data-data model dan sebagainya di sini. Dan memang banyak IT dari sini, IT yang banyak dari sini STT Telkom. Dan saya harapkan juga kalau teman-teman yang dari fisika komputasi mau bergabung untuk PKL atau syukur-syukur ada yang misalnya nanti bisa bergabung di sini ya bisa membantu di kita. Nah ini juga buat saya juga di koordinator bidang propas nyari duit juga. Jadi nyari duit, diminta nyari duit dalam hal gini, nyari uang. Nah saya juga sedang bukan saya ya, atas nama pusat sudah lewat BRIN ya, itu sudah mengajukan proposal ke Koika itu dari Korea. Pada saat itu ada tawaran. Nah, kami ingin membangun pusat cinta di HPC ini, ingin kami bangun di dalam satu gedung tersendiri. Sekarang di satu ruangan kita bikin satu gedung namanya Indonesia Atmospheric Modeling Center. Nanti akan kita tambah, kalau ini diterima bisa tambah 20.000 core. Kemudian kita juga membangun Indonesian Atmospheric Research Laboratory di Garut. Jadi banyak peralatan atmosfer. Yang bawah ada ilustrasi, yang di atas adalah desain yang dibuat sama teman-teman. Jadi itu potongannya lah, potongan desainnya. Ya mudah-mudahan diterima lah. Jadi waktu pertama kita lewat apa, nah sekarang lewat BRIN. Rencana minggu depan kepala BRIN mau ini ya, yang mengundang kita untuk menjelaskan ajuan kita ini. Yang mudah-mudahan bisa diterima. Nah kita juga ada beberapa peralatan di beberapa ini ya tempat ya. Salah satunya di Kota Kabang, Equatorial Atmosphere Radar terbesar, nomor 3 di dunia gitu ya. Nomor satunya di Jepang, dua di Peru, yang ketiga di Indonesia. Nah kita juga PSTA berperan aktif, nah seperti yang ini BRIN ungkap rencana pengembangan antariksa. Ini kita diminta untuk mengkaji iklim ya di Morotai ataupun Biak, kandidat lokasi. Bagaimana? Karena udah membangun bandar antariksa ternyata iklimnya kurang bagus, sering hujan, sering banjir dan sebagainya. Itu kan kurang ini ya. Kemudian kita juga lagi membangun observatorium terbesar di Asia gitu ya. Sekarang lagi pembangunan, rencana tahun inilah sudah beres targetnya ya. Nah ini kita juga karena kemarin kita kecolongan ini ya, ada Seroja, tropical cyclone Seroja itu beberapa yang sudah kita bangun hancur gitu ya. Nah akhirnya teman-teman tim meminta bantuan kita ya, sebelumnya yang tim tidak ada komunikasi gitu ya. Nah sekarang sudah kita pasang radar di sana, kemudian akan kita prediksi pantau setiap minggu atau setiap hari. Nah, kemudian kita juga mendukung di PRN, program riset nasional terkait dengan DSS, beberapa DSS yang kita terkait salah satunya ketahanan pangan ya, dan Jaya, keselamatan transportasi udara, dan juga perubahan iklim. Dan peluncuran roket selalu meminta bantuan dari kita, karena peluncuran roket kan kalau bisa ada prediksi angin, prediksi hujan, sama prediksi ya itulah istilahnya angin yang vertikal. Kalau misalnya anginnya sangat ekstrim ya jangan meluncurkan dulu lah, bahaya gitu ya, bahaya nanti roketnya muter-muter kemana-mana. Nah ini terakhir implementasi, apakah bermanfaat gak sih ilmu saya gitu ya. Kalau kita lihat itu sains atmosfer, sains antariksa, ada 4 area utama sains kebumian, namun saya di sains atmosfernya. Nah di kompetisi di yang kerja di tempat saya ini itu
ini yang baru kita buat. Ini ada 5 ini, dan rata-rata semuanya bermain ke fisika. Coba teman-teman lihat misalnya di dalamnya itu ada namanya termodinamika, ada namanya siklus hidrologi, interaksi, kemudian ada namanya fisika atmosfer sendiri, radiasi dan sebagainya, itu konveksi dan sebagainya, itu semuanya dasar dari fisika. Kemudian di pemodelan atmosfer juga, orang pemodelan atmosfer harus ngerti terkait dengan mereka memilih sistem atau skemanya, misalnya penurunan rumusnya itu sangat penting. Ya, jadi ada 5 ini sangat ini sekali ya, membantu sekali. Nah, kalau secara rinci ini kita lihat gitu ya, untuk saya nggak tahu di UNJ sudah ada peminatan nggak, mungkin ada fisika bumi, fisika teori, instrumentasi, elektro, komputasi, sama statistik gitu ya. Nah, keenam fisika ini, peminatan fisika ini bisa mendukung di kegiatan PSPA. Dan kalau misalnya ada keenam ini misalnya mau melakukan PKL atau bimbingan, bisa, semuanya bisa dilakukan di PSPA, karena ini sangat mendukung sekali. Yang instrumentasi misalnya ada elektro yang terkait tadi ya, pembuatan radar, teman-teman di lab elektro gitu ya. Fisika komputasi ya, kita punya lab tadi ya, HPC terbesar tadi ya. Fisika bumi atau teori atau statistik ya, itu ya terkait dengan teman-teman peneliti, itu sangat dekat sekali dengan kegiatan para peneliti. Nah ini ya tadi makanya saya bilang ada kitabnya kalau kita waktu kuliah, BOAS namanya, Mathematical Method in the Physics Science. Kalau di kita Holcomb, saya masuk S2 gitu ya, karena saya satunya nggak ada kebumian atau meteorologi ITB, saya masuk S2 waktu itu. Nah dikasihlah buku ini karena ada mata kuliahnya ini, dikasihlah ini, ternyata ini semua dasar-dasarnya ada di sini ya, di Holcomb ini. Ya alhamdulillah sih waktu S2 saya lancar-lancar saja gitu ya. Di situ ada orang BMKG kan, BMKG kan lebih ke arah mereka aplikasinya gitu ya. Sedangkan ketika ketemu dengan integral, kemudian diferensial, istilahnya yang rumus-rumus meliuk itu ya agak susah. Padahal ini mata kuliahnya seperti itu. Makanya waktu itu saya ini aja sama teman-teman ya, istilahnya ada perjanjian gitu ya, saya bilang gitu ya. Ya, saya akan membantu nih bahas, tapi kamu ajarkan sama saya tentang ilmu meteo dan sebagainya. Dan saya minta datanya juga ya, karena BMKG itu kan tertutup ya data-data. Jadi teman-teman, saya dapat data-data itu dari teman-teman juga. Ya istilahnya bukan ini juga, jadi ya sebenarnya saling bantu maksudnya. Ini kan bukan nggak mau membantu gitu ya. Jadi ya di situ saling belajar gitu. Di sini semuanya hampir sama. Ya, tapi nggak usah saya buka ya. Kalau saya buka hampir sama itu isi-isinya. Integral sama diferensial. Nah, namun ini sekilas saja bahwa kesetimbangan energi itu adalah dasar dari kegiatan-kegiatan kita gitu ya, di mana itu terkait dengan perubahan iklim yang ada atau status iklim atau cuaca di Indonesia, itu sangat penting. Nah, ini juga fisika gitu ya. Kemudian ini juga terkait dengan fisika juga gitu ya, terkait dengan atmosfer ini gitu ya, di mana ada pemanasan gitu ya, heat flood nama kita ya, pemanasan. Itu kan terkait dengan konveksi gitu ya, konveksi istilahnya yang menumbuhkan awan sehingga terjadinya hujan besar atau lebat, terjadi banjir, bencana hidrometeorologi. Nah semuanya berawal dari fisika gitu ya. Di fisika juga ada namanya gelombang-gelombang atmosfer, gerakan atmosfer, angin dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan ini juga keterkaitan radiasi. Jadi istilahnya adalah pembagian radiasi, annual radiation budget gitu ya. Ini juga kan sangat mempengaruhi terhadap iklim di tropis di kita gitu ya, iklim daerah tropis. Nah, ini juga basicnya adalah fisika juga. Nah ini juga terkait dengan skala kejadian ya, skala kejadian yang namanya siklon tropis, badai dan sebagainya, itu semuanya ada kaitan dengan skala yang atmosfer yang ada di lapisan atmosfer. Nah Indonesia itu kenapa sih susah banget prediksi? Selalu itu ada yang bilang ya, susah banget prediksi. Karena apa? Indonesia itu bisa saya katakan adalah laboratoriumnya fenomena atmosfer. Semuanya ada. Semua fenomena atmosfer itu ya, baik itu monsun ya, kalau kita lihat sih nggak tahu ya teman-teman mengerti nggak maksudnya, Daifumo dan sebagainya, MGO semuanya ada. Kalau di Jepang ya cuma mungkin MGO-nya nggak ada gitu ya, istilahnya gelombang oscillasi awan ya, kemudian yang lain nggak ada. Nah Indonesia ada. Dulu kita seneng ya siklon tropis nggak ada, karena apa? Karena gaya ini berkaitan dengan gaya namanya, gaya putar lah, gaya putar angin.
pada saat di ekuator dia berbalik arah, sehingga tidak akan terjadi siklon tropis karena Indonesia di ekuator. Namun ternyata sekarang kan banyak yang mendekati ekuator, seperti siklon tropis kemarin kan mendekati ekuator. Kayak ini menjadi bagi kita untuk mempelajari ini, dan saya juga lagi mempelajari itu terkait dengan siklon tropis yang kemarin itu. Dan monsun itu keterkaitan dengan angin. Kalau ada angin bulan-bulan tertentu dari atas ke bawah gitu ya, karena Indonesia tadi ya diapit oleh dua benua dan dua samudra, sehingga kita kelewatan aja, namun mempengaruhi sekali terhadap kondisi cuaca di kita gitu ya. Lewat dari India ke Australia, kemudian balik lagi dari Australia ke India, dilewatin doang kita terpengaruh terhadap hujan. Kemudian yang MJO terkait dengan gelombang ini, gelombang di mana awan itu bergerak dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik. Lalu yang belajar gelombang mengerti ini, namanya osilasi ya, penjalanan osilasi awan atau konvektif. Kemudian yang ENSO ini terkait dengan pemanasan laut. Kalau laut di Pasifik panas, itu kan otomatis dia akan misalnya terjadi dingin di Indonesia, sehingga terjadi El Nino gitu ya, itu musim hujan panjang gitu. DMI hampir sama, tapi di Samudra Hindia hampir sama dengan ENSO. Kalau ENSO di Samudra Pasifik, DMI dipole mode di Samudra Hindia. Nah ini semua dasar-dasarnya adalah fisika. Nah ini tadi ya dasar-dasarnya yang saya pakai adalah unsur-unsur yang ada di fisika, itu semuanya terkait dengan ilmu yang saya pakai di sini. Data kita semuanya space sama ground base. Kita banyak data. Nah ini satelit meteorologi yang memang sekarang di bidang penelitian saya itu ya hampir sama. Jadi saya infokan juga waktu saya masuk ke 8 itu ya, saya sebenarnya fisika bumi ya. Kalau Pak Rizal tahu tuh saya fisika bumi eksplorasi ke bawah ya. Istilahnya ngelihat material yang di bawah itu seperti apa. Saya bimbingannya ke ITB, dosen fisika ITB. Nah itu saya ngelihatnya ke bawah. Waktu saya wawancara di 8, dia ditanya, ada yang bilang, "Loh salah, ini bukan fisika bumi bawah yang kita butuhkan," katanya kan. Kita kan butuh fisika bumi atas, katanya gitu kan. Ya, jadi pewawancaranya ada 7 orang tuh. Yang berikutnya bertanya, "Iya ya, jadi gimana kamu menerapkan nanti?" Ya saya cuma bilang aja, "Pak, saya bilang gini, saya dulu waktu fisika bumi eksplorasi, saya itu mendeteksi yang ada di bawah, Pak," saya bilang kan. Mendeteksi material yang ada di bawah, sistemnya sama, refleksi gitu ya, sistem refleksi. Nah kalau yang sekarang itu kan yang di atas, Pak. Jadi saya akan melihat material yang ada di atas. Lu tinggal dibalik aja, Pak. Ilmunya hampir sama kok, saya bilang gitu. Ya, itu karena saya komunikasi, saya benar loh ngomong kayak gitu di depan 7 wawancara gitu ya. Sekarang ada yang teman-teman saya juga di peneliti di sini. Ya, karena dulu mantan struktural. Jadi seperti itu. Jadi satelit hampir sama seperti itu. Dia mendeteksi apa yang dilewati dan dia berhubungan dengan namanya gelombang elektromagnetik gitu ya. Jadi kita punya receiver nih. Jadi satelit menembakkan, dibalikan lagi ke satelit, dimasukkan ke receiver sehingga ketahuan itu apa saja gitu ya yang ada dilewati sama satelit tersebut. Nah itu terkait dengan gelombang elektromagnetik nanti akan dilihatkan. Nah itu fisika juga. Dan satelit meteorologi ini banyak, bisa di cuaca juga, ocean dan fire ya, istilahnya kebakaran hutan dan sebagainya, itu sangat banyak manfaatnya. Nah ini ilmu-ilmunya, ini semuanya ilmu fisika. Yang tadi saya bilang spektrum elektromagnetik. Jadi setiap benda itu kan memantulkan spektrum yang berbeda-beda. Nah itulah yang diambil sama satelit, dibalikan ke receiver, kita baca. Ya dibacanya ya nggak bisa sekilas, ada pemrogramannya tersendiri gitu ya. Nah itu semuanya berkaitan dengan fisika. Radar juga sama. Radar menembakkan ke atas dulu, kemudian dibalikan, dimasukkan ke dalam transmitternya atau receivernya. Jadi sampai sama, radar juga mendeteksi terkait dengan spektrum gelombang elektromagnetiknya juga. Butir-butir hujan itu terlihat sebagai spektrum yang ukuran berapa. Nah, sampai sama. Jadi kegiatan yang dilakukan sama radar. Jadi kita tahu apa yang dimasukkan. Nah, ini interpretasi kita memakai analisis time series sama spasial gitu ya. Jadi time series ya biasa, statistik biasa, ada software SPSS, software R dan sebagainya. Namun spasial ini kita banyak, maka ada MATLAB, IDL, NCL, GRAD, sama Python. Saya dulu waktu S1 saya memang menguasai di MATLAB gitu ya. Sekarang saya lebih berpindah ke GRAD karena GRAD lebih ini ya, lebih mantap lah istilahnya, lebih gampang gitu ya. Nah sekarang teman-teman juga banyak yang menguasai Python, saya cuma mungkin dasarnya aja.
waktu tahun berapa ya, itu sudah menjadi paper, malah itu ada bimbingan PKL saya, bimbingan PKL Pak Cecep sebenarnya dititipkan ke saya. Namun itu kan terkait dengan satelit yang resolusi sangat tinggi, penginderaan jauh, itu hanya bisa dikelola pakai Python sama MATLAB gitu ya. Namun MATLAB kurang bagus, akhirnya Python. Akhirnya saya bimbing, namun ada teman yang ahli Python, jadi ada pembimbing ketuanya juga di sini. Saya lebih mengarahkan, yang membimbing Pythonnya adalah teman tersebut. Jadi kalau teman-teman menarik istilahnya berkaitan dengan ini, kita semua ada ahli ini, ahli MATLAB ada, IDL ada, NCL ada, berat Python juga ada. Dan teman-teman di sini ahli Linux terkait dengan pemrograman juga banyak. Nah ini, jadi yang diterima satelit itu bukan langsung tampilan bagus, namun awan misalnya ya, itu seperti itu. Ini saya mengerjakan ini gitu ya, saya membuat pemrograman di MATLAB, kemudian saya tampilkan data-datanya yang bisa saya kelola di Grad, sehingga dapat tampilan inilah. Dapat tampilan ini adalah memperlihatkan adalah indeks konvektif yang menentukan bahwa tersebut ada awan hujan tinggi atau tidak. Ya seperti itu salah satunya. Nah ini juga yang MGO, pergerakan MGO dari data satelit yang seperti tadi, saya kelola pakai pemrograman sehingga dapat data-data seperti ini. Kemudian yang cyclotropis juga, jadi nggak langsung memperlihatkan ini, namun dikelola. Dan hasil dari model juga dikelola juga pakai Grad. Nah, PCS-nya tahu, harus tahu gitu ya. Nah ini juga seperti itu. Nah terakhir mungkin kimia atmosfer. Nah ini juga, ini saya menceritakan gini, saya waktu pertama masuk 2006 ya, 2008 saya dapat langsung tugas dari deputi, karena waktu itu ada biaya riset ya. Namun tugasnya apa? Tugasnya terkait dengan CO2, gitu ya. Waktu itu kan CO2 di Indonesia katanya nomor 3. Nah itu harus dibuktikan oleh Lapan. Nah Pak Deputi nunjuk saya. Nah, akhirnya di sini orang lingkungan pada ini ya protes sebenarnya. Saya kembali ke beliau. Deputi saya ternyata lulusan fisika ITB. Saya bilang, Pak, saya fisika, Pak. Kamu jangan melemahkan fisika, katanya. Saya dari fisika ITB. Orang fisika itu logikanya tinggi, bisa seperti apa saja, katanya. Bisa melakukan apa saja. Lah bingung saya kan. Namun saya ketika saya kuliah, saya ngerti manajemen. Akhirnya saya bikin tim aja, tim yang kuat. 2 profesor saya masukkan. Ada tim juga yang biasa mengolah data ini. Ada tim yang ini semuanya senior saya, karena saya waktu itu masih junior. Akhirnya di situ saya sambil belajar, saya sambil mengarahkan istilahnya tim tadi. Akhirnya alhamdulillah tahun 2008 itu penelitian yang terbagus yaitu yang CO2 ini gitu ya. Akhirnya apa? Sekarang saya menjadi reviewer energi polusi yang jurnal T1 tadi. Saya bingung tahun kapan itu ya, 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu itu tiba-tiba ada yang menunjuk kayaknya ini yang disertasi di UI gitu ya. Nah itu menunjuk saya karena dia melihat saya pernah menulis ini. Ya akhirnya ya sudah saya buat aja gitu. Nah sekarang ada masukan lagi terkait dengan emisi di Jerman, emisi di Amerika. Makanya belum saya ini setujui gitu ya. Karena saya mau baca dulu gitu ya. Jadi saya ada diminta juga di situ ya karena saya pernah melakukan ini. Jadi seperti itu. Jadi pernah melakukan kegiatan CO2 ini gitu ya. Karena memang ini di tugas ya, penugasan. Nah, kemudian yang terakhir saya juga akan mempelajari interaksi atmosfer sama antariksa. Kalau atmosfer mungkin sampai lapisan exosfer, nggak nyampe exosfer ya. Nah, ke depan memang kita diminta ada interaksi atmosfer sama antariksa gitu ya. Nah, teman-teman sekarang sedang mempelajari modelnya, model yang bisa langsung sampai ke lapisan exosfer gitu ya. Karena memang yang di bawah ini pasti ada pengaruhnya. Namanya tadi ya, beberapa kegiatan-kegiatan gelombang, baik itu gravity wave, kegiatan gelombang lainnya itu ada. Nah ini pelajaran fisika semua ini, gelombang-gelombang. Kita tadi ya layanan ya, kita juga ada banyak layanan lah di PLSTA, masuk KBM. Karena kita ini intinya, kita kalau misalnya menolak layanan, itu nilai kita jadi jelek. Nilai kegiatan di PLSTA. Nah ini saya memperlihatkan ini. Kenapa? Karena saya memperlihatkan bahwa transkrip kegiatan atau ilmu yang saya pelajari di S1 itu bermanfaat sekali ternyata ketika saya kerja di sini. Terutama juga ketika saya kuliah di S2 di ITB. Kalau kita coba lihat di situ ada namanya dinamika atmosfer. Kemudian analisis numerik. Dulu kan juga ada kegiatan ini tuh, numerik tuh. Itu sangat, padahal analisis numerik ini di ITB itu
adalah dosen killer katanya. Karena satu waktu saya mau kuliah itu ya ada selentingan lah, nggak akan lulus tuh Pak Midi, nggak akan lulus cepat itu. Orang ada dosen killernya itu, lihat si A katanya nggak lulus, dia lebih pintar malah katanya kan. Ya alhamdulillah saya bisa lulus 2 tahun. Kenapa? Ya itu, semuanya ada basic dasarnya dari fisika itu. Dan di S3 memang tidak terlalu banyak kegiatan ini ya, penelitian tidak terlalu banyak kuliah gitu ya. Kegiatan penelitian aja yang lebih diutamakan. Nah, di sini S3 juga ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan kayak remote sensing dan sebagainya. Yang lain saya tutup aja ininya ya, karena sangat sensitif katanya karena nilainya. Apakah masuk Naskom atau Baskom? Ya, Naskom bawah 1 koma, Naskom nasib 1 koma. Dulu teman-teman bilangnya gitu ya. Tapi alhamdulillah sih saya masuknya itikat ya. Insya Allah 3 koma, alhamdulillah gitu ya. Jadi ya masuk di situ terus. Nah, ada teman nanya gitu ya. IPS-mu berapa? Ya? 3,8 kelas gitu ya. Jadi iya 3,8 belasnya saya akhirin gitu ya. Ya jadi gitu. IPK saya seperti itu. Jadi ilmu saya memperlihatkan bahwa ilmu fisika itu yang saya pelajari memang bermanfaat sekali gitu ya di kegiatan yang saya lakukan sekarang. Nah, ini waktu saya S3, alhamdulillah saya S3 selesai yang di Hirosaki gitu ya. Di waktu saat wisuda itu dipilih satu perwakilan saja yang pakai toga. Toganya dipinjam loh, bukan dibeli, untuk setiap fakultas. Ya alhamdulillah saya bisa mewakili Fakultas Sains dan Teknologi gitu ya. Di ini yang foto di paling ujung bawah itu adalah para perwakilan yang pakai toga di fakultas-fakultas. Kalau kita lihat di situ kan sipit semua tuh ya. Ya, jadi itu yang alhamdulillah saya lulus di S3 dan 3 tahun ya, 3 tahun setengah. Dan ini sedikit ini aja cerita, ini sedikit struggle istilahnya, perjuangan gitu ya. Saya dibimbing sama profesor saya itu hanya 1 tahun. Kenapa? Setelah 1 tahun dia stroke-nya sampai sekarang gitu ya. Profesor di situ di fisika di sana harus dibimbing, S3 dia harus dibimbing sama profesor. Saya di profesor di bagian yang atmosfer tadi hanya satu itu. Yang kedua saya adalah seismologi dan nggak terlalu nyambung kan. Namun akhirnya saya dibimbing sama temennya yang kerja di lembaga penelitian lain. Alhamdulillah bisa beres. Namun pada saat mau maju itu sampai 4 kali 5 kali saya seminar proposalnya, proposal, karena mereka kayak nggak percaya. Akhirnya yang terakhir didatangin profesor yang memang ahlinya gitu ya, yang sidang kelimanya gitu ya. Ya saya takut itu, kirain seperti apa. Masukannya cuma satu, kamu itu sudah S3, slide-nya jangan terlalu banyak tulisan. Ya sudah gitu aja. Ya, alhamdulillah saya lulus akhirnya di S3. Nah, terakhir buat teman-teman ya, sedikit saran. Jadi kalau bisa memang penguasaan ilmu fisikanya memang sangat penting. Namun soft skill juga sangat baik, perlu dikuasai. Seperti komunikasi, kerjasama, leadership, dan attitude sama keuletan. Dan itu dari mana yang mungkin nggak ada di pelajaran fisikanya. Namun bisa pada saat kalian bisa mempelajari itu dari berbagai organisasi yang ada di kampus gitu ya. Kemampuan lain seperti misalnya otodidak, pemrograman, ilmu komputer dan sebagainya. Pola pikir, entrepreneur, kemampuan bahasa asing, kemampuan menulis, pengalaman organisasi dan lainnya. Ini saya memperlihatkan tahun kemarin saya sebagai tim pewawancara CPNS yang masuk ke PSTA. Saya itu pewawancara, saya langsung tanyakan terkait soft skill mereka. Ada yang istilahnya nilainya lebih bagus, namun tidak melakukan apa-apa. Jadi istilahnya dia memang mengikuti kuliah terus, dia kegiatan kemampuan lain tidak ada. Kemudian kemampuan dari cara komunikasi kurang dan sebagainya. Wawancara sangat menentukan juga ininya. Jadi karena kita pengen dapat orang yang itu bisa kecepatan tinggi gitu ya. Jadi tidak diajarkan dari awal lagi dulu gitu ya. Namun ada kecepatan tinggi. Alhamdulillah yang kita terima semuanya memang sangat membantu sekali. Ya, ini sedikit ini ya moto. Pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Pendidikan merupakan tiket untuk masa depan, hari esok untuk orang-orang yang telah mempersiapkan dirinya hari ini. Sebenarnya skripsi itu sama seperti minum kopi. Nggak perlu filosofian, yang penting dikerjain biar buruan kelar. Jadi kalau orang tuh kadang minum kopi, wah ini filosofinya susah tuh, nggak kelar-kelar gitu ya. Ada mahasiswa bimbingan saya juga tanya, Pak, seminar skripsi yang baik itu seperti apa, Pak? Saya bilang, skripsi yang baik itu skripsi yang bisa selesai dan bisa membuat kamu lulus. Ya sudah, itu saja skripsi yang baik. Jadi itu, terima kasih. Itu saja. Mohon maaf jika kepanjangan ya Pak Rizal ya. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Midi